informasi yang Anda sampaikan kami tidak rahasianya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik saja. Saya harap Anda dapat bisa terbuka dan jujur agar saya bisa memahami kondisi Anda yang sebenarnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sejauh ini sih alhamdulillah. Tadi sudah makan atau belum? Sudah makan atau belum? Mungkin kira-kira beberapa hari ini bagaimana perasaannya? Perasaan apa ya? Berisi supaya bisa. Mungkin ada yang ingin diceritakan. Boleh diceritakan? Berarti ada kekhawatiran saya. Kalau akhir-akhir itu sih saya lagi mengalami insomnia yang Kurang tidur. enggak susah sih tidur, beda kalau kurang tidur. Susah tidur. Ya, susah tidur. Nah, itu menjadi salah satu penghambat saya di kehidupan sehari-hari saya karena banyak aktivitas saya yang terhambat oleh jam tidur saya yang kurang sehat. Tapi itu berpengaruh tidak ke proses akademik pada saat penelitian? Sudah termasuk ya. Tapi kalau mengerjakan tugas itu apakah ada penundaan tugas kah pada saat pengerjaan? Biasanya sih saya kalau terkait tugas saya dari deadline dulu ya, deadline kapan, terus kan saya bangun biasa kalau nggak sore ya malam. Jadi ceritanya ini ada gangguan tidur atau siang jadi ke malam lalu jadi siang gitu. Oke. Ada lagi? Mungkin itu bisa yang saya alami beberapa hari yang sekarang. Sejak kapan? Kalau misalnya ini sudah dari mungkin setengah bulan, 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ya. Jadi proses akademik mengejar-ngejaran juga dulu dengan deadline gitu, terus hampir ada penundaan tugas di situ ya. Kalau penundaan tugas sebenarnya saya tepat waktu juga saya tetap mengerjakan, cuman melihat dulu yang mana dan yang mendapat baru dikerjakan begitu ya. Mana menjadi urgensi paling ini di tugas saya, baru saya pilih yang mana yang lebih dulu sebenarnya. Tapi tidak akan terkadang juga ada yang harus tidak optimal secara pengerjaannya karena sekedar waktu begitu. Itu bisa dijelaskan tidak? Yang masalah tidak optimal itu kenapa begitu? Misal ada beberapa indikator tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Mungkin di tahap pertama itu maksimal di cara pengerjaannya semua indikator terpenuhi, tapi di indikator kedua ini
selesai daripada sempurna itu selesai. Bagaimana perasaan? Rasanya sih sebenarnya tidak puas ya, cuman kondisinya yang memang harus begitu karena daripada saya tidak mengerjakan tugas yang lainnya, pilihannya opsinya saya cuma itu. Mengalami gangguan tidur selama 3 bulan yang lalu. Ini ada mungkin ada lagi keluhan yang lain. Kalau yang lain itu aja sih Kak, karena pola tidur yang tidak baik itu kan sudah banyak merembet masalah-masalah lainnya, contoh pola makan. Pola makannya stabil ya kan? Kalau saya rasa itu tidak ideal sih karena saya biasa kadang makan satu kali dua sehari. Entah karena saya malas atau karena kelamaan tidur sampai malam baru bangun terus. Tidak ada, biasanya lapar itu muncul jam-jam 12 ke atas. 12 malam. Ya baru saya bisa makan. Terus kan biasanya orang insomnia ini kebanyakan susah mengendalikan emosi. Terus bagaimana untuk kamu menghadapi itu? Bagaimana perasaanmu? Kalau secara emosional mungkin saya rasa tidak bisa mengendalikan hal-hal yang bisa fatal karena emosional saya yang berlebihan begitu. Mungkin itu tidak ada maksud atau emosional. Emosional dalam segala apa bisa teman kah atau biasanya insomnia kan fokus ke game kan atau nonton gitu. Biasanya suka orang insomnia itu kebanyakan suka emosinya tidak stabil gitu. Untuk kamu sendiri itu bagaimana? Kalau saya rasa sih Kak, nggak tahu saya ini tergolong insomnia atau bagaimana, cuma saya rasa saya sudah insomnia tapi stabil saya masih stabil, emosi saya masih stabil. Ya, Untuk kesehariannya apa aja tuh biasanya? yang saya banyak sih biasanya sebelum 3 bulan saya kena itu saya tidak jalankan pada saat saya kena insomnia, kayak mungkin saya kemarin rutin olahraga, sekarang jadi malas olahraga karena faktornya satu insomnia. Kan insomnia itu mengurangi jam produktivitas saya sehari-hari. Biasanya saya sore pergi lari atau main futsal atau begitu suka. Tapi karena sudah insomnia ini jadinya mengurangi aktivitas gitu karena ada gangguan tidur gitu ya. Mungkin ada lagi sendiri. Mungkin ya kembali lagi ke ketiga karena insomnia ini banyak berubah. Salah satunya Oh ya, saya mau tanya juga dulu. Insomnia tapi itu mengganggu proses kamu pada saat berpikir kan bisa banyak juga orang insomnia ini sulit untuk berpikir begitu. berpikir Kurang dalam berkonsentrasi gitu. konsentrasi ya itu. Ya, betul ya. Betul. Nah, saya rasa saya alami juga. Nanti bisa jelasin yang ketiga. Itu yang pelajaran dari konsentrasi saya menurun dan biasanya kalau bangun agak apa ya? Malas ya. Iya, jatuhnya intinya kurang produktif lah di kehidupan saya semenjak kena ini. Pada saat proses belajar itu kan kurang, biasanya suka kurang fokus sama kurang agak lambat begitu berpikir. Untuk proses akademik itu saya juga mau tahu ini. Proses akademik sih saya
lagi yang mau ditahu? Tanya ya, paling saya kalau mau bertanya mungkin ada solusi atau alternatif yang bisa saya kakak berikan ke saya terkait masalah yang sudah saya sampaikan itu instrumennya saya. Siapa tahu bisa membantu di saya mungkin. Ya, yang sudah saya katakan tadi, Anda sebaiknya lakukanlah aktivitas-aktivitas seperti biasa gitu. Maksudnya misalnya kebiasaan tidur pagi itu kebiasaan tidur siang coba dulu untuk tidak begitu. Ini masih tapi tidak balik lagi kepada diri sendiri gitu. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan. Masalah lain atau kalau masalah lain Beberapa saya anak pertama anak pertama dari yang ketiga Oke. Untuk merantau ya di sini merantau. dari mana asal? Saya dari cuma sebenarnya saya sih merasa terus saya beberapa kali pindah. Saya setelah ke Makassar terus saya ke Maros di umur 5 tahun terus domisili saya paling lama itu di Sijai kemarin. Oh sih ya di sini mana? Saya di Sijai Boruga. Itu juga sini ya sih. Siang Sini Kuta. oh berarti Maret ya. Ya. Terus untuk keadaan di rumah sejak kapan sih merantau? Merantau pas kuliah 2020 Berarti sudah sekitar 2 tahun 3 tahun. yang masuk 3 tahun. Untuk kondisi keadaan di rumah nih bagaimana? Keadaan di rumah Di orang tua orang tua lingkungannya. di rumah bagaimana? Kalau kondisi lingkungan di rumah ya baik sih, baik. Anak pertama laki-laki perempuan. Saya lagi sih Adanya laki-laki perempuan atau laki-laki perempuan perempuan? perempuan bukan saya sendiri. Akrab dan dengan adik. Alhamdulillah. Untuk orang tua bisa diceritakan Orang tua maksudnya kedua orang tua bisa dikatakan apa? apakah mereka saling mengasihi atau bagaimana? Alhamdulillah saya sekarang 21 tahun dan saya merasa tidak kekurangan dari kasih sayang sama orang tua saya. Dan itu alasan saya kenapa sebenarnya mau kuliah karena orang tua saya yang sangat-sangat excited saya mau kuliah. Tapi tadi kan jurusan manajemen sumber daya manusia. Tapi biasa kan ada orang yang sudah di pertengahan jalan dia merasa aduh kayaknya salah jurusan. Kalau saya bersyukurnya saya menyadari itu di awal. Jadi di pertengahan saya sudah kayak mulai berdamai dan melihat apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya dapat dari jurusan ini. Jadi apapun yang ada yang udah ada yang dilakukan. Dan lagi mau diceritakan. Dan pertemanan kan tadi sudah Saya tinggalnya sendiri atau sama teman? saya
sejak 3 bulan yang lalu ya